Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan Allah memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot. Dan mereka tinggal di situ sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu kesehatan dengan tema khotbah sifat yang membawa kesehatan. Setiap orang tentu ingin sehat, bahkan seringkali kita mendengar orang berkata kesehatan itu lebih berharga dari harta dan kekayaan. Dan itulah sebabnya di setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita tidak lupa mendoakan supaya Tuhan memberi kesehatan kepada kita. Tapi berdoa saja tentu tidaklah cukup. Gaya hidup dan perilaku sangat mempengaruhi kesehatan tubuh. Di dalam nas khotbah diceritakan tentang bangsa Israel yang mati dipukul oleh Tuhan karena serakah dalam hal makanan. Ketika Tuhan Allah menurunkan burung puyuh untuk mereka, mereka mengambil sangat banyak. Sepanjang malam, sepanjang hari dan sepanjang hari esoknya. Sedikitnya 10 homer per orang. 1 homer itu setara dengan 360 liter. Kalau 10 homer berarti 3.600 liter. Dan mereka menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, datanglah murka Tuhan atas mereka dengan menurunkan tulah, dan dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dan dari cerita ini jelas bagi kita bahwa orang serakah dan nafsu yang rakus tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam invokatio, dari semula Allah tidak menghendaki manusia itu serakah. Allah sudah menentukan bagian-bagian makanan manusia, yakni tumbuhan yang berbiji. Bukan semua tumbuh-tumbuhan menjadi makanannya. Tuhan mengklasifikasikan makanan manusia dan hewan-hewan. Ini artinya manusia tidak boleh serakah terhadap sumber makanan yang diciptakan Tuhan dan mengambil semuanya menjadi bagiannya. Ada bagian manusia dan ada bagian hewan-hewan. Dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30 disebutkan begini. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Dan kalau kita perhatikan pada kehidupan kita, orang yang rakus memang rentan terhadap penyakit atau sangat mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang. Bukan hanya jenis makanan yang tidak baik dimakan semuanya, tetapi jumlahnya pun harus dipertimbangkan. Tidak boleh makan berlebih ataupun terlalu banyak. Mungkin inilah sebabnya dalam doa Bapa kami Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya meminta makanan yang secukupnya saja untuk hari ini. Sebab itu akan lebih baik untuk kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, orang-orang yang selama ini makan terlalu banyak, jangan lagi makan terlalu banyak. Sekalipun makanan itu enak. Kalau sudah dirasa cukup, jangan memaksa diri sambil berkata,
mumpung masih ada. Atau memaksa diri untuk memakan makanan yang ada sambil berkata sayang kalau dibuang. Akan lebih baik dibuang saja daripada memakannya berlebihan. Jangan lagi memakan makanan yang sudah tidak segar, makanan yang sudah bermalam karena merasa sayang jika dibuang. Lebih baik dibuang saja daripada menimbulkan penyakit. Dan akan lebih baik jika kita punya makanan banyak, berbagi dengan teman atau tetangga. Dengan begitu kita akan sehat dan Tuhan pun memberkati kita. Itu soal makanan. Tentu bukan hanya makanan jasmani yang perlu diperhatikan untuk bisa hidup sehat, tetapi sikap dan perilaku hidup harus dikendalikan seturut dengan kehendak Allah. Sebab jiwa, hati, dan pikiran seseorang juga sangat menentukan kesehatan seseorang. Hati dan pikiran yang bersih membawa ketenangan dan ketenteraman, jauh dari ketakutan dan kekhawatiran. Berkata-kata kotor, kosong, dan sembrono, termasuk perkataan yang berlebih-lebihan, tidak baik untuk tubuh. Sebab ketika seseorang berkata-kata kotor, kosong, dan sembrono, maka orang lain yang mendengarnya akan membenci dan menjauh. Jika hal itu terjadi, sementara manusia adalah makhluk sosial yang ingin hidup rukun dengan orang lain. Bukan hanya perkataan yang perlu dikendalikan, tetapi juga keinginan-keinginan daging seperti percabulan dan kecemaran, serta penyembahan berhala. Orang yang melakukan kejahatan ini pada akhirnya akan sakit, lambat atau cepat. Orang yang melakukan kejahatan akan dibayang-bayangi perbuatan yang jahat dan ia tidak diberkati Tuhan, tetapi akan dihukum oleh Tuhan Allah dan tidak masuk di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulailah hidup lebih sederhana dalam makanan dan perkataan, dan teruslah berbuat baik dan mengasihi, sebab semua itu membuat kita akan lebih sehat. Tentunya jangan lupa berdoa, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah, sebab sepandai-pandainya kita menjaga kesehatan, kalau Tuhan tidak memberkatinya, semuanya itu tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Amin.